menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Halo, selamat pagi. Fokus Kasus kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Episode kali ini Fokus Kasus akan mengetengahkan mengenai kasus tewasnya seorang lelaki yang mayatnya ditemukan di tepi jalan. Kuat dugaan kematiannya berkait dengan kemarahan teman korban yang menuduhnya telah menjalin hubungan gelap dengan istrinya. Temuan sosok mayat di tepi jalan sebuah perumahan membuat polisi setempat harus bekerja keras untuk mengungkapkan kasus ini. Kondisi mayat serta penyelidikan memastikan lelaki itu tewas karena dibunuh. Lalu apa motif dan mengapa mayat itu dibuang di tepi jalan? Penemuan sesosok mayat laki-laki di tepi jalan Kompleks Villa Mutiara Biringkanaya, Makassar menjadi perhatian banyak warga. Saat ditemukan warga, lelaki bertubuh kurus itu mengenakan kaos hitam dan tangan kanannya menggenggam korek api, sementara kepalanya terbungkus sarung. Polisi yang mendapat laporan ini memeriksa mayat itu dan mendapati di sekitar leher pemuda itu terlihat bekas-bekas luka tusuk dan noda darah di baju yang dikenakannya. Melihat dari kondisi tubuhnya ketika ditemukan, petugas menduga kematiannya tidak terpaut terlalu jauh dengan waktu ditemukan. Dari penelusuran Pusat Informasi Data Kependudukan, polisi mendapatkan informasi mayat itu adalah Tarmizi Tahir, warga Pulau Kalu-Kalukuang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan luar, didapati 9 luka tusukan di sekitar leher korban. Dari bentuk lukanya, diduga pelaku menggunakan benda tajam yang cukup panjang. Dan untuk mengetahui penyebab kematiannya, polisi membawa jenazah Tarmizi Tahir ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Pukul 6.30, warga yang melintas di jalan masuk Puri Villa Mutiara ini menemukan ada sosok pemuda tergeletak di samping jalan, sehingga warga tersebut melaporkan kepada pihak security di sini. Nah, ternyata benar ada sosok pemuda atas nama tadi siapa namanya? Tarmizi. Ya, Tarmizi tinggalnya di Pulau Pon Selayar, itu di Pulau Kalukuang. Nah, sampai detik ini hasil dari teman-teman identifikasi melakukan olah TKP diduga terjadi peristiwa pembunuhan. Polisi menduga antara pelaku dengan korban saling mengenal. Karena itu, untuk mengungkapkan kasus ini, sejumlah warga dimintai keterangan di Mapolsekta Biringkanaya, Makassar. Temuan alat bukti saat penyelidikan mengarahkan kecurigaan pada seorang lelaki. Namun yang mengejutkan, lelaki itu ternyata mengenal dekat korban. Benarkah pembunuhan ini berlatar belakang cinta segitiga? Dalam tempo sekitar 8 jam setelah penemuan mayat Tarmizi Tahir, penyelidikan polisi menemukan titik terang. Seorang lelaki berinisial SU ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Manuruki 13, Tamalate, Makassar. SU bersembunyi di salah satu kamar kos yang disewa temannya sekampung dari Pangkep. Dari tangannya, polisi menyita sebilah gunting yang sudah dirakit menjadi pisau. Selain itu juga ditemukan baju berlumur darah yang diduga digunakan SU ketika Tarmizi Tahir tewas dibunuh. Polisi juga menyita sepasang sepatu yang ternoda percikan darah. Namun, belum dipastikan apakah itu darah korban terkena noda lain yang tampilannya seperti darah. Dari hasil pemeriksaan, SU mengungkapkan pembunuhan terjadi karena dirinya merasa sakit hati dengan sikap korban Tarmizi Tahir yang sudah berselingkuh dengan istrinya. Padahal korban sudah kenal lama dengan SU, mengingat keduanya teman sejak sekolah menengah pertama.
ini berada di tempat kos temannya, dan setelah dilakukan upaya pemeriksaan dan interogasi terhadap yang bersangkutan dan rekan-rekan daripada pelaku dan korban, ya perlu diketahui antara korban dan pelaku ini masih berteman. Kemudian diakuilah bahwa yang bersangkutan atau pelaku atas nama IS ini melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hubungan baik antara korban dengan temannya berakhir dengan tragis karena korban dianggap telah merenggut kehormatannya saat menjalin hubungan gelap dengan istrinya. Dan bagaimana jalinan cinta terlarang itu dapat terungkap? Dari hasil pemeriksaan terungkap, korban Tarmizi Tahir alias Emang menjalin hubungan gelap dengan istri tersangka SU. Korban yang masih lajang tertarik dengan penampilan istri SU. Dan saat tersangka bekerja di sebuah pabrik kertas di Sumatera Selatan, hubungan terlarang itu semakin intim. Kepada penyidik yang memeriksanya, tersangka menjelaskan dirinya mengetahui perselingkuhan istrinya itu ketika ia meminjam kartu telepon genggam istrinya. Di dalam, SU menemukan sejumlah pesan mesra antara korban dengan istrinya. Melihat itu, tersangka menjadi berang. Apalagi saat ia tahu pasangan selingkuhnya adalah Tarmizi yang akrab dengannya saat SMP. SU lalu menyusun rencana agar ia bisa membalas sakit hatinya. Dan pada malam naas itu, tersangka menghubungi korban dan memintanya bertemu. Karena sudah kenal lama dengan SU, korban tidak menaruh curiga. Keduanya bertemu dan tersangka mengajak Tarmizi untuk berjalan-jalan menggunakan sepeda motornya. Mereka melaju dari Jeneponto hingga ke Makassar. Tersangka sempat mengajak korban makan malam di sebuah warung hidangan laut di dekat Villa Mutiara, Makassar. Usai bersantap, keduanya lalu berbincang-bincang di tepi jalan di kompleks Villa Mutiara. Dalam percakapan itu, korban melontarkan pengakuannya bahwa dirinya telah menjalin asmara terlarang dengan istri tersangka. Bahkan, mereka pernah tidur bersama ketika SU tidak berada di rumah. Mendengar ini, SU bangkit amarahnya dan langsung memukul korban dengan sebongkah batu. Lelaki itu langsung jatuh tak berdaya. Dalam keadaan demikian, tersangka menghujani korban dengan tusukan hingga teman masa kecilnya itu tewas. Pas dia bilang masalah itu tentang dia pernah ini sama istri saya kan, dia refleks saya ambil batu di samping saya itu Pak, yang memang sudah ada dari mungkin sebelumnya. Iya betul. Iya. Kerja jalan ke apa yang simpan situ, saya langsung pakai itu. Setelah itu dia jatuh, saya tambah dengan rekaman juga. Terungkaplah bahwa motif daripada pembunuhan ataupun penganiayaan ini itu karena adanya dendam ataupun sakit hati pelaku terhadap korban. Juga bermotif asmara setidaknya karena adanya dugaan bahwa si istri daripada pelaku ada hubungan dengan korban. Peristiwa ini tidak hanya berdampak bagi keluarga korban dan tersangka saja, karena banyak yang tidak mengira tragedi seperti ini dapat terjadi. Namun benarkah korban dan tersangka sudah mengenal baik satu sama lainnya? Korban Tarmizi Tahir alias Emang bermukim di Pulau Kalu, Kalukuang, Kecamatan Liukang, Kalmas, Pangkep. Tersangka juga tinggal di kawasan yang sama. Keduanya akrab karena saling mengenal sejak kecil. Karena itu usai membunuh Tarmizi Tahir, tersangka tidak kembali ke rumahnya karena ia tahu polisi akan mengejarnya ke sana. SU berupaya bersembunyi di rumah kos temannya di kawasan Jalan Manuruki 13, Makassar. Tim gabungan yang dibentuk Polrestabes Makassar dan Polsek Biringkanaya mendapatkan jejaknya dan mereka membekuknya di tempat ini.
Namun sejumlah warga di sekitar rumah kos ini mengaku tak tahu SU bersembunyi di tempat ini karena terlibat pembunuhan temannya. Yang mana itu tempat kosnya Pak Samsudin? Nah kosnya ini aku bilang itu ke kontrak. Itu tempat kos Pak Samsudin punya nih yang kita. Iya lorong itu. Ada di belakang banyak di situ tempat kos. Pernah kita dengar bahwa ada kejadian penangkapan polisi di sini terkait kasus pembunuhan, Pak. Yang 2014 kan? Iya. Memang tidak pernah mendengar ada kejadian penangkapan polisi di sini terkait kasus pembunuhan. Tidak pernah kalau di sini, Pak. Kalau masalah penangkapan apa? Bahkan ketua rukun tetangga di kawasan ini tidak mengetahui operasi penangkapan yang dilakukan polisi di tempatnya. Bapak tidak dilibatkan pada tidak sama sekali. Beritanya pun kalau bukan Bapak yang datang tanyakan ini baru saya tahu ini kalau ada kejadian di situ. Sama sekali saya tahu. Jadi memang pihak kepolisian tidak melibatkan. Tidak, polisi pun aku tidak pernah datang ke sini mempertanyakan itu. Untuk memberikan pidana kepada seseorang harus ada alat bukti yang kuat. Dan dalam kasus ini, apakah tersangka diduga telah berencana untuk menghabisi nyawa korban? Ataukah hanya reaksi spontan belaka? Untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap Tarmizi Tahir alias Emang ini, polisi mengumpulkan keterangan sejumlah warga termasuk teman-teman korban maupun tersangka. Dan dari hasil penyidikan, didapat adanya dugaan tersangka SU sudah berencana membunuh temannya itu. Selain gunting yang telah dirakit menjadi pisau, sudah ada di sepeda motor SU, petugas juga menduga tersangka telah merancang aksinya sedemikian rupa, sehingga korban tidak menyadari dirinya akan dibunuh oleh SU, teman masa kecilnya sendiri. Karena itu, polisi menjerat tersangka dengan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana yang ancaman pidana maksimalnya berupa hukuman mati. Selain itu, polisi juga menjerat SU dengan pasal 338 KUHP mengenai perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Namun demikian, polisi masih menyelidiki dugaan adanya keterlibatan orang lain dalam kasus pembunuhan ini. pasal yang dikenakan terhadap pelaku. Untuk pasal yang dikenakan kepada pelaku, pasal 338 dan 340, ya, pasal pembunuhan dan juga pembunuhan berencana. Tayangan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Fokus Kasus. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi Anda. Dan selalu berhati-hati dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.